bahagia, momen di depan mata, meskipun kita hanya melihat dari layar kaca. Ya, Bu Baru, satu catatan tentunya Indonesia tidak terkalahkan sepanjang SEA Games 2023. Mampu mengalahkan Filipina dengan skor 3-0, mengalahkan Myanmar dengan skor 5-0, mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0, mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1, dan tentunya berhasil melewati semifinal dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Terakhir, mampu mengalahkan salah satu Raja Asia Tenggara, yaitu dengan skor yang meyakinkan di final 5-2. Bukan hanya salah satu, satu-satunya Raja Asia Tenggara. Mereka kolektor emas terbanyak, mereka kolektor gelar Piala AFF terbanyak, dan kita tahu bagaimana hanya Vietnam bisa mendekati itu. Tapi sekarang setelah Vietnam 2 tahun berturut-turut mereka mendapatkan medali emas, sekarang giliran Indonesia mengalahkan Vietnam di semifinal dengan skor meyakinkan, dengan drama yang luar biasa. Dan akhirnya kita juga melihat lagi bagaimana mentalitas dari para pemain yang juga tampil sangat luar biasa, memberikan medali emas untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Ya, kita berikan aplaus tentunya untuk Vietnam meraih medali perunggu setelah mereka berhasil meraih medali emas di tahun 2019, 2021, dan mereka gagal untuk 3 kali secara beruntun meraih medali emas setelah mereka harus disingkirkan oleh Garuda Nusantara dengan skor 2-3 di semifinal, dan mereka berhasil mengalahkan lawannya di perebutan peringkat ketiga Myanmar dengan skor 3-1. Ya, ini kita lihat Vietnam, Thailand tidak terlalu bagus musim ini atau tahun ini kualitasnya. Apakah Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang juga dilihat oleh para pemain sepak bola? Iya, ada perubahan untuk kubu dari dua negara ini. Yang pertama adalah perubahan dari komposisi pemain, kedua adalah perubahan dari komposisi pelatihnya. Jelas ketika Park Hang-seo meninggalkan tim ini, dia meninggalkan legitimasi yang sangat kuat. Tetapi Philip Trosor kemudian masih harus beradaptasi dalam yang waktu singkat. Sama ketika kita bicara Thailand, ketika Alexander Poking dengan begitu perkasa memimpin tim ini menjadi juara di Piala AFF tahun lalu, tapi kemudian sekarang diberikan kepada pelatih yang relatif masih muda, yang belum pernah merasakan gelar juara. Ketika dia menjadi pelatih, dia lebih banyak menjadi asisten pelatih, lebih banyak menjadi caretaker, sehingga sekarang kita tahu bagaimana kualitas ketika pertandingan penting menunjukkan peran pelatih juga tidak bisa diabaikan. Ya, kembali tentunya Philip Trosier mengambil alih kepemimpinan dari pelatih sebelumnya Park Hang-seo. Memang terjadi sedikit perubahan cara bermain ya. Ini tentunya sebuah transisi yang memang harus diterima oleh para pemain Vietnam dan juga supporter sepak bola Vietnam. Karena memang harapan mereka melihat timnya seperti ketika ditangani Park Hang-seo berbeda ketika ditangani oleh Philip Trosier. Ya, butuh adaptasi, termasuk adaptasi terkait dengan gaya mainnya, termasuk juga adaptasi terkait dengan pemilihan gaya bermainnya juga akan berpengaruh. Dan Trosor kita tahu pernah dikalahkan oleh Indonesia juga, dan lagi-lagi akhirnya dia disingkirkan oleh Indonesia. Apakah dia akan dipecat? Maka kalau dipecat, yang memecat adalah dari Indonesia, sama ketika dia menangani tim ini. Ya, praktis memang baru 4 negara dan Indonesia masuk dengan Thailand, Malaysia, dan Vietnam dari daftar juara di SEA Games kelompok usia. Setelah di tahun 2001 Thailand sudah juara 7 kali, Malaysia 2 kali, Vietnam 2 kali, dan Indonesia tahun ini 2023 Warup. Jadi 4 negara yang baru menjadi juara SEA Games ketika menggunakan kelompok usia. Ya, dan artinya kita masuk daftar itu ya. Setelah beberapa kali kita harus puas menjadi runner up, dan karena itu saya tadi mengatakan bahwa memang ini kelompok usia, tetapi bahwa emas adalah emas, dan Indonesia mencatatkan namanya dalam sejarah emas di ajang SEA Games. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana runner up kali ini. Medali perak diraih oleh Thailand dan diawali oleh Irfan Doloh, kapten tim dari Buriram United yang juga tampil di Vietnam 2 tahun lalu. Kemudian kita lihat bagaimana pengalungan untuk Hasid, juga merupakan pemain tengah yang sangat baik. Kita berikan aplaus ya, meskipun mereka sudah bermain dengan 8 pemain tapi terus berlari meskipun sudah kram ada di beberapa pemain yang terjadi di babak perpanjangan waktu tadi, Bu. Iya, karena mereka melihat emas itu, karena mereka melihat harapan itu, mereka merasakan bahwa lebih baik sakit ketika bisa mendapatkan medali emas daripada sakit gagal mendapatkan medali. Ini pemain-pemain yang merasakan ketika mereka kemudian dipermalukan Thailand di final Piala AFF. Kemudian mereka merasakan sakitnya ketika disingkirkan Thailand juga ketika di ajang SEA Games. Jadi mereka ingin bermain dan menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetapi semangat saja tentu harus dibarengi dengan kemampuan mereka, pengalaman mereka, kematangan mereka, dan tentu ada orang-orang yang berada di pinggir lapangan yang juga berkontribusi secara besar kepada tim ini. Ya, final ke-8 tentunya bagi Indonesia, dan kita lihat bagaimana tongkat estafet yang diberikan di Thailand
bagaimana pelatih Isana Stritaro gagal menjadi pelatih ke-6 lokal yang berhasil memberikan medali emas SEA Games. Setelah tampaknya tadi terjadi sebuah drama Bu Maruf 2x45, dan kita melihat bahwa sebetulnya pemain Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan di 2x45 menit. Iya, sebenarnya saya tidak mau mengulang momen itu. Yang terjadilah, yang paling penting sekarang kita nikmatilah. Tapi itulah kadang bagaimana ketika dalam sebuah situasi pertandingan yang begitu ketat, memang ada momen-momen memang sedikit kesalahan akan menjadi salah satu catatan yang sangat penting. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, maka kesalahan itu akan menjadi tertutupi. Sehingga ya sudah, itu adalah bagian dari pengalaman untuk para pemain kita, supaya nanti di Piala AFF mereka tidak melakukan hal yang sama. Ya, inilah peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Dan tentunya 32 tahun lalu, tepatnya di tahun 1991, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Dan mungkin banyak pemirsa RCTI, pecinta sepak bola, pecinta timnas Indonesia yang saat itu belum lahir. Dan kita bersyukur, alhamdulillah kali ini merasakan sebuah momen yang akhirnya berputar kembali untuk hidup kita di 30 tahun kemudian, di tahun 2023. Kita merasakan momen ini, Bung Maruf. Ya, momen yang sangat mahal, momen yang sangat langka. Karena itu, ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat salah satu sejarah yang baik untuk sepak bola Indonesia. Dan Indonesia layak mendapatkan itu dengan setelah semua yang dirasakan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Ya, semoga ini menjadi satu hal baru, awal mula kebangkitan sepak bola Indonesia, karena kita masih mulai banyak agenda, Bu Maruf, tentunya ke depannya ada Piala Asia, kemudian kita juga berharap Piala AFF yang sudah lama kita inginkan tapi tak kunjung datang ke tanah air, semoga bisa kita capai atau kita dapatkan di kemudian hari nanti dengan sebuah semangat baru, seperti yang katakan step by step. Satu hal, barrier pertama sudah berhasil dipenuhi, berikutnya step kedua. Betul, dan itu yang paling penting. Jadi barrier itu akan menjadi salah satu, seperti orang bilang bahwa kadang ketika bicara di level yang lebih tinggi, mentalitas juara itu sangat penting. Dan ketika kita tidak pernah mendapatkan mentalitas itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan momen juara itu. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan mentalitas juara, kita sudah merasakan momentum juara, tentu akan ada peluang lebih besar lagi, dan harapan kita akan bisa selalu merasakan gelar juara. Ya, saya beri apresiasi untuk seluruh pemain dan pelatih ya. Tapi kalau boleh memilih dari kacamata Anda, pemain mana yang pantas dijadikan pemain yang paling stabil, paling konsisten sejak awal SEA Games hingga partai final? Pemain yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil, pemain Rizky Ridho, pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya, dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama. Dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang, sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan, meskipun tadi beberapa kali agak membuang peluang. Ya, bermain di klub Dense di Liga Belgia, kemudian juga ada Akan Pertama, pemain juga bermain di Liga Jepang, juga tidak tampil tapi tentu memberikan hal yang sangat luar biasa di partai semifinal. Ramandan Sananta, ya, Ewako. Betul sekali, pemain PSM Makassar yang tentunya juga memberikan 5 gol, masuk Fajar Faturrahman mendapatkan julukan dari Menpora. Ya. Bahwa memang golnya tadi membuat diri juga mencatatkan diri menjadi top scorer ya, bersama dengan pemain Wayne Fatum dan juga Ramadhan Sananta. Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Witan Sulaiman, karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final, tapi untuk di level yang memang lebih tinggi kalau AFF dia sudah merasakan itu. Ya, dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih sehingga kebugaran pemain tadi terlihat ya, mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ketika kemudian dari penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk, tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Kita lihat juga Alfian dan Dewangga ini bermain sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan roh, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul. Salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi.
Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan. Tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final Haikal. Dan ternyata Haikal awal-awal sempat agak gugup, awal-awal sempat beberapa kali kecolongan, tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan timnas U16 ya, mendapatkan gelar juara, legenda sepak bola Indonesia. Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Hadi Ahai Gunawan, sekarang dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang nih kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera yang ada di belakang Coach Indra Safri, berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2013, AFF U22 di tahun 2019, dan kali ini medali emas SEA Games Kamboja yang memang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya memang di awal SEA Games dilakukan, Indonesia tidak diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, grup yang sulit diprediksi. Orang mengatakan, pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa juara akan dari grup B, tapi ternyata dipatahkan hari ini. Iya, dan memang orang meragukan karena menganggap bahwa Indonesia terlalu mudah grupnya, takut khawatir telat panas karena memang lawan-lawan yang dihadapi tidak terlalu kompetitif. Tapi begitu berhasil mengalahkan Vietnam, maka prediksi itu mulai bisa terpatahkan. Ya, baik pemirsa, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olympic Stadium Phnom Penh di malam hari ini. សូមអញ្ជើញក្រុមឈរដើម្បីគោរពទង់ជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Ladies and gentlemen, the closing ceremony of basketball has come to an end. Thank you so much for attending from the beginning to the end. We wish you all the best and goodbye. Thank you so much. លោកស្រីប្រណិតកសិជនទីគោរពនៃជាទីលោកស្រីពិធីបកពាក់មេដៃលើប្រភេទវិញ្ញាសាចាបាល់ទាត់បរិយាកាសនេះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យយើងខ្ញុំតែជាក្រុមការងារនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Olympic Stadium, sebuah momen yang